Jumpa lagi di channelnya Uci Fairuzi, channelnya Dua Sahabat Bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dua Sahabat Bertani akan menanam cabai merah. Cabai merah ini kita tanam di lahan bekas kubis dan juga lahan bekas jagung pakan ayam kemarin. Jauh hari sebelumnya sudah kita bajak, terus kita taburi dengan kompos kotoran ayamnya juga, tanpa tabur pupuk dasar ya. Karena lahan kita adalah lahan sawah, jadi pengalaman kita pribadi, kalau ditaburi pupuk pupuk kimia ya akan mempercepat dari proses busuk akar pada tanaman cabai dan juga busuk pangkal batang. Walaupun apapun fungisida yang kita pakai dari para senior-senior atau susu yang mengajari kita juga tidak mempan. Lahan cabai kita ini terletak di dataran tinggi Alahan Panjang Sumatera Barat. Ketinggiannya dari permukaan laut ada 1450 meter kali ya, mdpl ya. MDPL-nya 1450. Jadi termasuk tingkat kelembabannya yang tinggi dan curah hujan tinggi, tapi tanahnya bagus untuk bercocok tanam cabai. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe ke channelnya Uci Fairuzi, teman-teman adalah teman-teman baru bagi Dua Sahabat Bertani saya dan juga Ita. Yuk kita ke lokasi lagi teman-teman. Ini lokasi ladang cabai kita ini di belakang rumah, itu di sebelah ladang cabai yang kita nih, sebelah ladang cabai lama kita. Jadi setelah lahan ini kita taburi dengan kapur dan kotoran ayam ya, kotoran ayam pedaging. Ini adalah kotoran ayamnya ya, ini nih beda ya. Ini ya kotoran ayam nih, semuanya ini sudah tumbuh rumput di atasnya. Dengan intinya komposnya sudah kering, lalu kita berikan perlakuan M4 pada kondisi tanah basah. Ini M4 sama M4 doang ya. Ini semuanya kita semprot dengan M4. Memang benar-benar kita tunggu rumput di bedengannya ini tumbuh. Berarti ini kalau tidak salah setelah ditaburi dengan kotoran ayam, kita tunggu sampai lebih kurang 3 minggu ya, sampai benar-benar kotoran ayamnya itu dingin. Lalu kita berikan perlakuan M4 yang disemprotkan di atas bedengannya. Ini lahan sawah, benar-benar basah. Tuh, benar-benar kita taburi. Yang kita berikan itu cukup kompos kotoran ayamnya aja yang kita kasih dengan M4 supaya komposnya itu terjadi pelapukannya nanti. Lihat, ada juga yang kotoran ayamnya yang pakai sekam. Dan ini Dua Sahabat Bertani tanpa memberikan perlakuan tabur pupuk kimia lah. Kita tidak berikan pupuk kimia di bedengan cabai kita ini atau pupuk dasar karena sekarang musim hujan. Kita takut nanti terlalu tinggi nitrogennya. Setelah disemprot dengan M4, kotoran ayam tadi kita aduk lagi dengan cangkul supaya dia tidak berada di satu titik ya, satu tempat. Jadi kita aduk-aduk lagi dengan tanah. Ini kapurnya yang kapur putih kemarin kan sudah memerah karena sudah kena air hujan dan juga kena panas matahari. Jadi ini seperti ini kita akan aduk-aduk lagi. Ini lihat kotoran ayamnya yang selalu kena hujannya kan, tidak kering ya kan. Jadi kita aduk lagi supaya tidak dia berada di satu tempat saja atau di satu titik saja. Setelah kotoran ayamnya kita semprot dengan M4, sebelum tutup mulsa kita berikan perlakuan herbisida kontak pratumbuh ya, supaya rumput-rumput atau calon bibit rumput tidak tumbuh di ladang cabai merah kita. Ini untuk satu tangki 16 liter diberikan 30 mili aja. Setelah 3 minggu kita komposkan kotoran ayamnya di bedengan lahan untuk cabai merah kita. Terus ini kita melakukan pemberian herbisida pratumbuh supaya rumput-rumput atau bakal calon bibit rumput itu tidak cepat gede ya. Nanti memakan semua kompos yang kita berikan ke lahan cabai merah kita. Jadi kita tidak sibuk untuk membersihkan gulma-gulma yang tumbuh di perkarangan cabai merah kita.
Untuk satu tangki 16 liter tuh kami berikan cuma 30 mili aja per satu tangki. Tidak usah banyak-banyak, karena kalau tanah basah terlembab seperti ini, pemberian aplikasinya cepat atau sesuai sasarannya. Ini bibit cabai dua sahabat bertani yang kita semai sendiri. Sengaja ditunggu agak sedikit besar atau batangnya kokoh ya, agar nanti pas pindah tanam tidak mudah terkena busuk pangkal batang. Jadi bisa dibilang ini sebesar ini ya, gede. Ini sebegede ini, memang akarnya bagus. Ini kita semai di tanah. Ini sebenarnya dibilangnya udah telat ya, udah 2 bulan lebihan kalau nggak salah. Tapi karena sekarang di sini sampai detik ini curah hujan masih cukup tinggi, jadi kita mengantisipasi saja supaya lahan persemaian cabai kita tidak tertular oleh layu pangkal batang daripada tanaman cabai. Bibit cabai saya sudah terlihat besar teman-teman, dan teman-teman bisa lihat kan akarnya panjang, tidak saya potong ya. Ada kan sebagian yang potong pangkal akar utama, akar tunggang ini kan, tapi kalau dia sahabat bertani tidak melakukan itu, kasihan. Padahal akar ini yang utama untuk pertumbuhan dari nanti ranting-ranting cabang dari cabai. Dan kita akan tanam sedalam ini sampai pangkal ini, karena nanti di tunasnya ini juga akan mengeluarkan akar lagi, nanti akan memperkokoh pertumbuhan tanaman cabai. Ini sebenarnya hari pagi ya teman-teman, tapi kelihatannya akan turun hujan lagi. Sudah diperkirakan sudah 7 bulan di sini curah hujan cukup tinggi. Ini bibit cabenya sudah kita rendam dengan air panas kuku semalaman. Kita saring dulu sebelum kita langsung tanam di lahan penanaman cabai. Ini adalah kapur pertanian. Jadi ini cabai tadi ini kan masih basah ya, masih basah atau lembab. Ya kan susah kita menanamnya langsung ke lahan. Aduk dengan ini, dengan kapur pertanian tadi, karena ini juga bagus ya untuk pertumbuhan cabai. Lahan cabai kita ini, yang satu ini bukan bibit cabai yang telah kita semai, yang kita tanam atau kita pindah tanam, tapi yang akan kita tanam ini dari biji cabai yang sudah kita rendam semalaman. Kita tanamnya langsung, kita tanam aja ke lubang mulsa ini. Hari gelap ya teman-teman, seperti akan hujan lagi kayaknya ini. Langsung kita tanam ke sini. Saya nanamnya nggak ngitung-ngitung ya, 5, 6 atau berapa biji saya pindah tanam aja. Nanti kalau tumbuhnya banyak akan saya cabut, saya jual atau saya pindah lagi ke lokasi yang dimana cabenya ada juga yang mati. Ini langsung saya tanam ke sini. Bismillah. Terus kita tutup. Ini juga kita mencoba ya, bukan praktek, mungkin bisa dibilang praktek ya, karena kalau bibit cabai yang udah tumbuh kita tanam di sini, ini lahannya lahan sawah. Jadi takutnya itu busuk pangkal batang tuh ya, tidak tahu cara mengatasinya. Banyak sini udah 50% petani yang gagal panen karena busuk pangkal batang. Bismillah, mudah-mudahan tumbuh. Seperti itulah dua sahabat petani membudidayakan cabai merahnya, karena berbeda petani, beda juga sistem cara menanam cabai merahnya. Ada yang pakai pupuk dasar, ada yang pakai ini pakai itu, ada yang tinggal tunggal aja atau langsung tanam aja ke lahan bekas bawang atau apa ya kan. Itu tergantung pemikiran kita petani masing-masing. Dan cabai kita 2 lahan ini sudah selesai kita tanam.
Semoga konten video dua sahabat bertani hari ini bermanfaat menanam cabai merah, cabai lokal keriting atau cabai bibit turunan. Sedemikian dulu ya teman-teman konten video dua sahabat bertani hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.